Wow! Timnas U23 Indonesia kejutkan dunia, bersaing garang di Asia. Erick Thohir awal dari mimpi besar. Witan Sulaiman ungkap perjuangan Timnas U23 Indonesia ada kesempatan terakhir menuju Olimpiade 2024 Paris. Drama suhu dingin Timnas U23 Indonesia berjuang melawan Prancis demi tiket Olimpiade 2024. Teriakan semangat, Shin Tae-yong minta dukungan Korea Selatan demi mimpi Timnas U23 Indonesia menuju Olimpiade 2024. Sulit dilawan, pelatih Guinea beri 2 jurus rahasia hadapi Timnas U23 Indonesia di Olimpiade 2024. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Wow! Timnas U23 Indonesia kejutkan dunia, bersaing garang di Asia. Erick Thohir awal dari mimpi besar. Timnas U23 Indonesia kini membara dengan semangat juang yang menggebu-gebu menunjukkan kemampuan yang semakin memukau dalam persaingan Asia. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa prestasi gemilang ini adalah langkah pertama menuju kejayaan yang lebih besar. Netizen Indonesia ramai membicarakan performa memukau Timnas U23 Indonesia akhir-akhir ini. Pasukan Garuda Muda telah mencuri perhatian di Piala Asia U23 dengan pencapaian luar biasa mereka. Meskipun debutan, mereka berhasil melaju hingga semifinal, mengalahkan lawan-lawan tangguh seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Keberhasilan ini tidak hanya menarik perhatian media asing, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan dalam permainan Timnas U23 Indonesia. Para pemain seperti Rizky Ridho menjadi sorotan karena kegarangan mereka yang menginspirasi mampu menempatkan Indonesia di peringkat keempat Piala Asia U-Strip 23 2024. Erick Thohir dengan bangga menyampaikan rasa kagumnya melihat ketangguhan Timnas U23 Indonesia dalam bersaing di tingkat Asia yang begitu kompetitif. Baginya, pencapaian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju prestasi yang lebih besar lagi bagi Indonesia di masa depan. Melihat keberhasilan ini sebagai momentum yang positif, Erick Thohir percaya bahwa Timnas U23 Indonesia akan terus bermimpi besar. Mereka saat ini mengincar tiket menuju Olimpiade 2024 Paris yang akan menjadi langkah bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Dengan pertandingan playoff melawan Guinea di depan pintu, Erick Thohir meminta para pemain untuk menggelorakan semangat juang mereka, memastikan tempat mereka di panggung Olimpiade yang bergengsi. Witan Sulaiman ungkap perjuangan Timnas U23 Indonesia ada kesempatan terakhir menuju Olimpiade 2024 Paris. Witan Sulaiman, penyerang andalan Timnas U23 Indonesia, berbagi tentang persiapannya menjelang pertandingan melawan Guinea. Meskipun tim belum berhasil meraih tiket otomatis ke Olimpiade 2024 Paris, mereka masih memiliki peluang melalui playoff dengan Guinea. Setelah gagal meraih posisi 3 besar di Piala Asia U23, tim harus melalui laga playoff untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade. Meski demikian, Witan Sulaiman menekankan bahwa perjuangan mereka tidaklah mudah. Meskipun hanya finish di peringkat 4 besar, tim berhasil mengalahkan lawan-lawan kuat seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Witan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas dukungannya selama ini. Baginya, dukungan tersebut sangat berarti dalam perjalanan Timnas U23 Indonesia. Meski situasinya tidak mudah, dukungan tersebut membuat mereka semakin kuat dan bertekad. Meskipun telah tiba di Paris untuk persiapan menghadapi Guinea, Witan masih meminta dukungan lebih lanjut dari semua supporter. Baginya, pertandingan melawan Guinea adalah kesempatan terakhir untuk mengamankan tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Dia mengajak semua pihak untuk bersatu dan memberikan dukungan penuh agar tim bisa meraih kemenangan. Jelang pertandingan ini, Witan berharap tidak ada yang saling menyalahkan.
Meskipun ada kritik atas beberapa pemain, saat ini yang dibutuhkan adalah dukungan bersama agar timnas U23 Indonesia bisa meraih kemenangan penting melawan Guinea. Drama suhu dingin timnas U23 Indonesia berjuang melawan Prancis demi tiket Olimpiade 2024. Dengan langkah gemetar dan hati yang berdebar, timnas U23 Indonesia telah mencapai Paris, Prancis, siap menghadapi laga playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea. Namun di tengah keterpurukan, satu masalah mengintai para pemain, cuaca dingin yang membelenggu kota Paris. Erick Thohir, sang ketua umum PSSI, mengungkapkan bahwa angin dingin menusuk tulang telah menyelimuti Paris. Dengan suhu sekitar 11 derajat Celcius, ini adalah ujian berat bagi para pemain yang biasa merasakan panasnya Qatar saat Piala Asia U23. Sementara beberapa pemain seperti Ivar Jenner, Nathan Chu Aon, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan sudah terbiasa dengan suhu dingin karena bermain di luar negeri. Tetapi ini adalah tantangan baru bagi mayoritas tim. Dari Qatar yang panas, tiba-tiba harus beradaptasi dengan suhu yang sangat berbeda di Paris, ungkap Erick Thohir dengan nada khawatir. Namun dalam segala keterbatasan, Erick Thohir tetap memeluk harapan bahwa para pemain akan beradaptasi dengan cepat. Tim telah berangkat dari Qatar menuju Prancis dan mereka akan melakukan transisi perlahan sebelum memulai latihan keras. Pertandingan melawan Guinea dianggap sangat krusial bagi timnas U23 Indonesia. Kemenangan akan membawa mereka satu langkah lebih dekat menuju mimpi Olimpiade 2024. Namun, jalan tidaklah mudah. Kedua tim, Indonesia dan Guinea, sama-sama duduk di peringkat keempat turnamen benua masing-masing. Dengan penuh dramatis, pertandingan ini akan menjadi panggung bagi perjuangan dan ketegangan. Siapa yang akan melangkah maju ke Olimpiade dan siapa yang akan terpaksa mengubur mimpi mereka? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban. Teriakan semangat, Shin Tae-yong minta dukungan Korea Selatan demi mimpi timnas U23 Indonesia menuju Olimpiade 2024. Dengan hati yang penuh semangat, Shin Tae-yong, sang pelatih timnas U23 Indonesia, berbicara tentang tantangan besar yang dihadapi timnya dalam merebut tiket terakhir ke Olimpiade 2024. Setelah pertarungan sengit yang berujung pada kekalahan 1-2 dari Irak, kini saatnya untuk pemulihan baik secara fisik maupun mental. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa para pemain merasakan kelelahan yang luar biasa setelah berjuang keras di Piala Asia U23. Mereka butuh waktu untuk pulih dan melepaskan diri dari tekanan sepak bola untuk kemudian fokus pada pemulihan selama 2-3 hari. Meskipun timnas U23 Indonesia telah menunjukkan permainan luar biasa, mereka juga harus berhadapan dengan kelelahan fisik dan mental yang tak terhindarkan. Namun, semangat juang mereka patut diacungi jempol. Berjuang dengan gigih, mereka berhasil menempati peringkat keempat dan bahkan mengalahkan lawan-lawan tangguh seperti Korea Selatan, Yordania, dan Australia. Sekarang di hadapan mereka terbentang laga playoff melawan Guinea yang akan menjadi lompatan terakhir menuju Olimpiade 2024 di Paris. Shin Tae-yong memohon dukungan dari publik Korea Selatan untuk mendorong timnas U23 Indonesia melewati babak sulit ini. Dengan tekad yang bulat, Shin Tae-yong menegaskan bahwa meskipun terhambat oleh keputusan wasit yang kontroversial, mereka tidak akan menyerah. Dengan dukungan yang tepat, mereka yakin bisa melangkah maju dan meraih mimpi mereka. Sekarang adalah saatnya bagi semua orang untuk bersatu dan memberikan dukungan penuh bagi perjuangan timnas U23 Indonesia. Bersama-sama mereka akan melangkah menuju Olimpiade 2024 dengan semangat yang tak tergoyahkan. Sulit dilawan. Pelatih Guinea beri 2 jurus rahasia hadapi timnas U23 Indonesia di Olimpiade 2024.
Pelatih Timnas U23 Guinea, Kaba Diawara, telah menyiapkan 2 strategi penting untuk menghadapi kekuatan Timnas U23 Indonesia dalam playoff Olimpiade 2024. Dikenal dengan pengalamannya yang luas, Kaba Diawara, mantan pemain Arsenal dan Paris Saint-Germain, telah dipercaya oleh Federasi Sepak Bola Guinea untuk memimpin timnya dalam persiapan menyongsong laga yang akan berlangsung pada 9 Mei 2024 di Prancis. Kaba Diawara telah berhasil membawa timnas Guinea senior ke prestasi gemilang, termasuk melaju hingga babak 16 besar Piala Afrika. Dengan pengalaman tersebut, ia telah mengidentifikasi kekuatan timnas U23 Indonesia, menyebut mereka sebagai tim yang sangat terorganisir dan disiplin. Dia juga mengakui semangat pantang menyerah yang khas dari tim Asia, khususnya timnas U23 Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, Kaba Diawara telah menyiapkan 2 strategi utama. Pertama, ia ingin timnya bermain dengan kecepatan, dan kedua, ia ingin memanfaatkan kekuatan fisik para pemainnya. Baginya, pertandingan melawan timnas U23 Indonesia di playoff Olimpiade 2024 merupakan tantangan besar seperti final NBA yang tidak boleh dianggap remeh. Dalam pandangannya, kesalahan tidak boleh terjadi. Dia mendorong anak-anak asuhnya untuk tetap fokus dan efektif sejak awal pertandingan dengan tujuan untuk dominan dan mencegah kebobolan. Bagi Kaba Diawara, kemenangan membutuhkan konsentrasi dan ketepatan dalam setiap langkah tanpa memberikan kesempatan bagi lawan untuk membalas. Drama air mata Marcelino Ferdinand. Komentar netizen Indonesia buatnya terpuruk. Simak terus ulasan berikut ini agar tidak salah paham. Kisah kontroversial Marcelino Ferdinand telah memicu gelombang emosi di kalangan netizen Indonesia. Gelandang timnas U23 Indonesia ini mengakui bahwa ia hampir menangis setelah melihat serbuan kritik yang mengalir di media sosial. Semua bermula setelah kekalahan telak timnas U23 Indonesia dari Irak dalam Piala Asia U23 yang membuat mereka harus puas di posisi keempat. Marcelino yang menjadi sorotan utama dituduh egois dalam pertandingan melawan Irak sehingga ia menjadi sasaran amarah netizen. Namun kontroversi semakin memuncak ketika Marcelino membalas dengan menyebut negara itu lucu, memicu amarah yang lebih besar. Pada akhirnya hujatan netizen bahkan merembet ke akun klub tempatnya bermain membuatnya merasa terpuruk dan hampir menangis. Meski telah diikuti dengan ucapan dukungan dari beberapa pihak, kritik pedas terhadap Marcelino masih terus mengalir di media sosialnya. Meskipun kisah ini telah berganti haluan dengan fokus pada laga playoff Olimpiade 2024, Marcelino masih belum lepas dari sorotan dan kritik tajam netizen. Baginya menjalani drama ini seperti berada dalam pusaran emosi yang tak kunjung usai. Rahasia terungkap. Erick Thohir mengungkapkan strategi terakhir timnas U23 Indonesia untuk Olimpiade 2024. Pelatih timnas U23 Indonesia Erick Thohir membagikan rencana rahasia dalam upaya terakhir mereka untuk meraih tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Erick mengakui bahwa mereka tengah berjuang keras untuk memastikan skuad terbaik berlaga di laga playoff, dan salah satu upaya mereka adalah meyakinkan klub-klub untuk melepas beberapa pemain kunci. Erick Thohir mengungkapkan bahwa mereka telah berusaha keras membujuk Ipswich Town, klub Elkan Bagot, untuk melepas pemain tersebut. Hal ini menjadi kunci strategis karena pemain-pemain tambahan dapat memberikan kekuatan lebih pada timnas. Erick bahkan menjelaskan bahwa proses bujuk rayu telah dilakukan dan jika berhasil, ini bisa menjadi langkah penting bagi timnas U23 Indonesia. Situasi ini menjadi semakin menegangkan mengingat pentingnya laga playoff melawan Guinea. Timnas U23 Indonesia harus bertarung habis-habisan untuk meraih tiket menuju Paris. Erick Thohir berharap dengan kekuatan penuh, tim asuhan Shin Tae-yong bisa menciptakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia dengan tampil di Olimpiade setelah puluhan tahun absen.
Heboh. Guinea kehilangan pemain andalannya, Timnas U23 Indonesia berpotensi lebih unggul. Timnas U23 Guinea harus menghadapi tantangan berat jelang laga playoff Olimpiade 2024 melawan Timnas U23 Indonesia. Kabar buruk menyelimuti Guinea karena mereka dipastikan akan kehilangan salah satu pemain kunci, Lamine Diaby Fadiga. Pemain muda berusia 23 tahun ini absen karena masalah administrasi meskipun sudah dipanggil oleh pelatih Kabah di Awara. Lamine Diaby Fadiga memiliki karier yang menarik mulai dari OGC Nice hingga Paris FC di Liga 2 Prancis. Namun masalah indisipliner telah mengganggu kariernya meskipun ia kembali menjadi andalan Paris FC pada musim ini. Meskipun telah mencetak gol dan tampil 27 kali, ia harus absen dalam laga playoff melawan Indonesia. Kehilangan pemain kunci seperti Diaby Fadiga tentu menjadi berita buruk bagi Guinea, sementara Timnas U23 Indonesia bisa melihat ini sebagai peluang untuk unggul. Apakah kehadiran Diaby Fadiga akan membuat perbedaan dalam pertandingan nanti? Ataukah Guinea akan mampu menutup kekosongan ini dengan pemain lainnya? Penasaran dengan nasib kedua tim? Yuk simak terus perkembangan selanjutnya. Kejutan, gelandang Crystal Palace akan berkostum merah putih Indonesia. Inilah kisahnya. Gelandang Crystal Palace Jairo Riedewald siap membuat kejutan besar di Indonesia pada akhir Mei 2024. Kabar mengejutkan ini terkuak dalam sebuah obrolan yang diunggah ulang oleh akun pemain keturunan. Sejak Januari 2024, rumor tentang naturalisasi Jairo Riedewald sebagai warga negara Indonesia telah mencuat. Bahkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah melakukan video call dengan pemain berusia 27 tahun tersebut. Dalam obrolan tersebut, hampir saja Jairo Riedewald datang ke Indonesia pada FIFA Matchday Maret 2024. Namun, karena ingin fokus pada pemulihan cedera, rencana itu dibatalkan. Setelah pulih dari cedera, Jairo Riedewald kembali turun bersama Crystal Palace. Dari 4 laga terakhir, ia turun dalam 3 laga menunjukkan performa yang membanggakan. Tentang kemungkinan kedatangannya ke Indonesia, Jairo Riedewald memberikan jawaban misterius, mungkin tergantung beberapa hal. Apakah ini berarti ada kejutan besar yang sedang disiapkan? Jika benar datang, Jairo Riedewald akan menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan persaingan sengit melawan negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran, kehadirannya bisa menjadi penentu bagi Merah Putih. Mengungkap rencana misterius, Alfa Andra Dewangga tunggu visa untuk Olimpiade 2024. Bek PSIS Semarang Alfa Andra Dewangga baru saja dipanggil untuk bergabung dengan Timnas U23 Indonesia dalam pertandingan play-off kualifikasi Olimpiade 2024. Pertandingan ini sangat penting karena akan menentukan siapa yang akan mendapatkan tiket terakhir menuju Olimpiade tahun ini. Pelatih Shin Tae-yong dari Korea Selatan memiliki waktu singkat untuk mempersiapkan timnya, dan Alfa Andra Dewangga adalah salah satu nama baru yang diharapkan dapat memperkuat skuad tersebut. Alfa Andra Dewangga bersama dengan beberapa pemain lainnya sedang menunggu visa untuk pergi ke Prancis, di mana pertandingan akan berlangsung. Meskipun sudah ada rencana untuk Dewangga bergabung dengan tim, masih ada ketidakpastian apakah visa akan segera keluar atau tidak. Dewangga sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk bermain untuk Timnas U23 Indonesia, tetapi masih menunggu kabar resmi tentang pemanggilannya. Meskipun sempat absen pada putaran final Piala Asia U23 karena menjalani operasi kecil, Dewangga tetap merupakan tulang punggung tim sejak babak kualifikasi. Baginya, siap atau tidak sebagai pemain sepak bola, kewajibannya adalah siap membela negaranya. Siap-siap. Timnas Indonesia U23 bersiap gempur Prancis untuk playoff Olimpiade 2024. Para pemain Timnas Indonesia U-23 siap beraksi.
Meskipun terakhir kali finish di peringkat keempat di Piala Asia U2030 2024, semangat untuk meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024 masih menyala di hati mereka. Dengan semangat yang membara, mereka akan berhadapan dengan timnas Guinea U23 dalam playoff yang akan digelar di Prancis. Pelatih Shin Tae-yong tidak main-main. Setelah tiba di Prancis, mereka langsung bersiap-siap untuk melancarkan serangan. Asisten pelatih Nova Arianto mengungkapkan bahwa semua pemain dalam kondisi prima dan siap tempur. Setelah 3 hari istirahat, mereka akan kembali memanaskan mesinnya dengan latihan perdana di Prancis. Meski menghadapi beberapa hambatan seperti absennya Rizky Ridho dan kembalinya Justin Hubner ke klubnya, semangat tim tidak padam. PSSI bahkan bergerak cepat untuk meminjam kembali Hubner dari Cerezo Osaka dan meminta izin ke Ipswich Town untuk meminjamkan Elkan Bagot. Semua ini dilakukan agar timnas Indonesia U23 bisa tampil dalam kekuatan terbaiknya melawan Guinea U23. Dengan semangat yang menggebu-gebu, timnas Indonesia U23 siap melampaui segala rintangan untuk meraih kemenangan dan mengibarkan bendera Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Rahasia lawan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 terungkap lawan tim Vietnam atau Thailand. Piala AFF 2024 semakin dekat dan para pecinta sepak bola di Indonesia tidak sabar mengetahui siapa yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di fase grup. Drawing untuk Piala AFF 2024 akan segera dilaksanakan dan tim-tim telah dibagi ke dalam pot-pot berdasarkan performa mereka dalam 3 edisi terakhir turnamen ini. Potensi lawan timnas Indonesia ada di tangan 2 kekuatan besar, Vietnam dan Thailand. Vietnam yang telah menjadi juara pada tahun 2018 dan Thailand yang memenangkan gelar pada tahun 2020 dan 2022 adalah lawan yang tidak bisa dianggap remeh. Meskipun timnas Indonesia terhindar dari Malaysia dalam fase grup, mereka masih harus siap menghadapi tantangan besar dari Vietnam atau Thailand. Namun dengan persiapan yang matang, apakah timnas Indonesia akan mampu melangkah lebih jauh dan membawa pulang trofi Piala AFF 2024? Selain itu ada juga potensi lawan lain dari pot-pot lain seperti Filipina, Singapura, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei, dan Timor Leste. Meskipun mungkin dianggap lebih lemah, mereka tetap bisa menjadi ancaman jika diabaikan. Dengan jadwal yang telah diumumkan, Piala AFF 2024 akan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Pertandingan akan sengit dan para penggemar sepak bola Indonesia tidak sabar untuk melihat kiprah timnas Indonesia dalam turnamen ini.